Jadi di dalam kitab berkenaan dengan perayaan atau tradisi kita Idul Kurban itu adalah yang perlu diperhatikan. Ini sangat penting. Wa arba'un, ini melanjutkan yang minggu lalu. Wa arba'un, dan ada 4 macam. Wa arba'un wa ibad dinusyai wa arba'un, dan ada 4 macam. La tujzi'u, tidak sah atau tidak cukup, tidak boleh, fid dohaya, dalam hewan-hewan kurban. Yang perlu diperhatikan. Jadi kalau kita berkurban dengan hewan yang jenisnya 4 macam ini, maka kurbannya itu tidak diterima. Ahaduha, salah satunya, yang pertama adalah al-awra'ul bayyin. Yang pertama adalah hewan yang picak, yang jelas picaknya. Jadi kalau picak saja sudah tidak boleh, buta malah tidak boleh. Picak itu kan tidak buta. Buta itu lebih parah daripada picak. Jadi itu tidak boleh itu kalau hewan yang buta. Jadi menurut aidhul awra, artinya jelas picaknya itu, wa imbaqiyatil hadaqatu fil asahhi, meskipun masih ada bola matanya. Menurut pendapat yang lebih sahih tidak boleh. Walaupun matanya ada, tapi itu picak, itu tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban, tidak sah. Wasani, dan yang kedua, al-arja'ul bayyinu arjuha. Yang kedua adalah hewan yang pincang, yang jelas pincang. Al-bayyinu arjuha, jelas pincang. Itu juga tidak boleh. Tetapi terkait dengan hewan pincang ini yang tak kalah, ini yang penting, yang perlu kita ketahui biar kita paham ilmunya, ya. Walau karena, dan jika ada hewan itu, karena husulul arji, bagi hewan itu, artinya ada terdapat pincangnya itu bagi hewan kurban itu, inda irja'iha, ketika dibaringkan hewan kurban itu, litadhiyati, untuk disembelih, bisa babi dirobih, bisa babi itrobih, dengan sebab hewan itu berontak atau ngamuk, berontak. Jadi ketika misalnya ada hewan kurban sekarang, jadi ini. Jadi hewan kurban sebelum dibaringkan untuk disembelih itu segar bugar, tidak ada cacat daripada hewan itu. Tapi ketika hewan kurban itu mau dipotong, mau direbahkan ke tanah, kemudian dia itu berontak, lalu patah kakinya, maka itu tidak sah. Walaupun itu sebelumnya adalah hewan sempurna, hewan baik, tidak ada cacat itu. Tapi ketika mau dibaringkan, dia berontak, agak karu-karuan, lalu kemudian patah kakinya, maka menjadi tidak sah. Harus dicabut. Kalau paham ilmunya, wah ini sudah patah kakinya akibat berontak, maka harus diganti baru. Jadi itu tidak sah. Ini dalam ilmu fikih penting. Makanya kemudian juru jagal atau juru potong itu harus punya keahlian di bidang ngejatuhin atau ngerobohin hewan kurban. Hati-hati ini hukum, ya. Jadi kalau ini hewan segar bugar, sehat, sebelum dipotong, tapi ketika dipotong dia berontak, mengakibatkan cacat atau karena ditonton oleh banyak anak-anak,
lalu berontak patah kakinya, maka itu menyebabkan tidak sah. Ini butuh keahlian ya Pak Andi. Kalau kayak Pak Andi kan jangan jadi guru roboh, nanti bisa berontak gitu ya. Iya. Jadi yang ahli Anda. Jadi itu yang menjadi yang kedua adalah hewan yang yang jelas pincangnya itu tidak boleh, tapi ada hewan sekarang adalah sempurna, sehat, bugar, tapi ketika mau dirobohin itu lalu berontak menjadi pincang, itu tidak sah. Ya, itu yang kedua. Kemudian wasali sudah yang ketiga al-maridatul bayyinu maraduha. Yang ketiga adalah binatang yang sakit, yang jelas sakitnya, maka itu juga tidak boleh. Warabi'u, dan yang keempat adalah al-adfa'u wa hiya allati dhahaba mukhaha aw dhahaba dima'uha min al-hazal lil hasilah. Hewan yang kurus, yaitu hewan yang telah hilang otaknya, yakni telah hilang otaknya karena kekurusan yang didapat karena hewan karenanya. Jadi hewan yang kurus itu juga tidak boleh atau tidak sah dijadikan hewan kurban. Kemudian di dalam kitab yang lain, hewan yang hamil. Kalau hewan hamil itu juga tidak boleh dijadikan kurban. Hewan yang hamil, yang bisul, yang korengan, yang bintik-bintik itu juga tidak boleh ya. Kemudian yang tak kalah penting adalah wa yujzi'ul khasi. Tapi binatang yang dikebiri itu tidak masalah. Binatang yang dikebiri ayil maqtu'ul khosiyaitaini. Jadi hewan yang dikebiri, yang dua alat kelaminnya itu dipotong, itu tidak salah. Ya, seperti kucing misalnya, karena khawatir banyak anaknya lalu di pelirnya dikebiri, di steril, itu tidak masalah. Sama kayak sapi jantan misalnya. Itu kalau dikebiri itu tidak masalah, itu tetap boleh. Tetapi ilam yuksir fil lahmi, jika, tapi ada jikanya, jika kebiri terhadap hewan atau binatang kurban itu tidak menyebabkan terhadap kualitas dagingnya, tidak berdampak, itu tidak masalah. Termasuk juga wal maksuratul korni, binatang yang pecah tanduknya. Kalau cuma tanduk itu nggak masalah, nggak ada tanduk atau potong pecah tanduknya, itu tidak masalah. Jadi kalau cuma tanduk, kemudian yang kemarin juga adalah gigi, itu juga tidak masalah. Tanduk itu juga tidak masalah. Tetapi yang tidak boleh wala tujzi'ul maqtu'atu, dan tidak boleh atau tidak sah hewan kurban al maqtu'atu yang buntung kullal udhuni, masing-masing kupingnya, itu tidak boleh. Kalau kuping itu tidak boleh, kalau buntung kupingnya itu tidak boleh. Baik itu semua kuping itu tidak ada atau sebagian, misalnya salah satu, itu tidak boleh juga. Wala ba'da, atau sebagian. Walal makhluqatu bila udhuni, dan tidak pula binatang atau hewan kurban yang diciptakan tanpa memiliki telinga, itu juga tidak boleh. Kalau misalnya ada hewan sapi atau kambing, dia lahir tidak ada telinganya, maka itu juga tidak boleh dijadikan hewan kurban. Walal maqtu'atu dzanabi wala ba'di,
dan juga tidak mencukupi, tidak boleh menyembelih binatang yang buntung ekornya dan tidak pula buntung sebagian ekornya. Jadi ekor itu kalau buntung sebagian atau seluruhnya itu juga tidak boleh. Ya, jadi itu adalah hewan-hewan yang atau binatang-binatang ternak sembelihan yang tidak boleh dijadikan kurban. Jadi walaupun semacam kayak sepele, misalnya tidak ada kuping, kemudian tidak ada buntut, itu mengakibatkan kurbannya menjadi tidak sah. Wa yadkhulu waqtu dzabhi lil udhiyati min waqti sholatil Id. Yang bahasan yang kedua adalah dan masuk waktu penyembelihan itu dimulai dari waktu sholat Id. Itu sudah boleh menyembelih. Jadi sebenarnya sholat Id itu jam 6 ya. Ketika Isra lewat itu sudah masuk waktu Id itu boleh dilaksanakan. Jam lewat sedikit itu sudah boleh, bersamaan dengan itu sebenarnya sudah boleh hewan kurban itu dipotong. Kemudian dari sejak itu sampai, saya persingkat saja, wa yastamirru dan akan terus menerus waktu tabhi, waktu menyembelih binatang kurban, ila ghurubis syamsi min ayyamit tasyriki, hingga terbenam matahari pada akhir hari-hari tasyrik. Wa hiya salasatul muttasilatu bi ashirin dzulhijjati, yaitu 3 hari yang bersambung dengan tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Tanggal 10, 11, 12, 13 sampai 13 sore hari asar. Itu terakhir. Kalau lewat itu sudah tidak sah. Jadi menyembelih hewan kurban itu waktunya dari dimulainya sholat Id sampai sore hari tasyrik tanggal 13 habis asar, itu sudah tidak boleh. Adapun menyembelih binatang atau hewan kurban itu jika tanggal 10 dimulainya Idul Adha sampai akhir tasyrik, malam harinya itu boleh. Tidak masalah kalau misalnya mau dilaksanakan malam hari, itu boleh, asalkan ahli semua, enggak kayak pandak tadi. Kalau kayak pandak nanti berontak jadi pantang, gantiin nanti ya. Kemudian ini yang sangat penting, wa yustahabbu, ini sebenarnya ini yang malam ini yang mau saya sampaikan ini sebenarnya. Ini hanya mengulang yang kemarin. Wa yustahabbu, dan disunahkan inda dzabhi, ketika menyembelih hewan atau binatang kurban itu, khamsyatu asya, adalah ada 5 perkara. Khamsyatu asya, ada 5 perkara. Wa yustahabbu inda dzabhi, dan disunahkan ketika kita menyembelih hewan kurban, khamsyatu asya, ada 5 perkara. Ahaduha, ada pun salah satu yang pertama dari yang 4 itu adalah at-tasmiyatu, membaca basmalah. Ini yang harus paham ya, membaca basmalah. Fayaqulu, maka hendaknya orang yang menyembelih itu berkata, ad-dabihu ya, fayaqulu ad-dabihu, hendaknya orang yang menyembelih itu mengucapkan atau berkata atau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika sunnahnya ketika kita mau menyembelih, maka sebelumnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnahnya. Kemudian yang kedua, kemudian lanjutannya, falaulam,
Maka jikalau orang yang menyembelih binatang hewan kurban itu tidak membaca basmalah, falaulah, maka jika tidak membaca basmalah orang yang mau menyembelih binatang kurban itu, halal madbuhi, maka tetap sembelihannya itu dihukumi halal. Nah, ini menjadi ilmu bagi kita. Jadi memang di dalam kitab madhab Syafi'i disunnahkan sebelum menyembelih hewan kurban atau binatang apa saja, di saat momen-momen apa saja kita mau potong, mau potong sapi, mau potong ayam, kambing, di momen-momen acara lainnya, itu memang kita disunnahkan oleh madhab Syafi'i sebelum menyembelih membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi bersamaan dengan itu Imam Syafi'i berpendapat falau lam yusammi, jika kemudian orang tersebut tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, halal madbuhi, tetap halal pilihannya, tidak masalah. Nah ini halalnya dari mana? Hah? Kan dia nggak baca sama baca kan juga. Iya, menurut Imam Syafi'i itu boleh. Walaupun tidak baca bismillah, asalkan dia orang Islam. Asalkan dia orang Islam. Nah iya. Jadi boleh Imam Syafi'i ini kitabnya. Tetapi menurut pendapat madhab ulama lain itu tidak boleh. Misalnya Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali itu tidak boleh. Tetap harus membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Tapi menurut Imam Syafi'i itu dihukumi sah, tidak salah. Tetapi sunnahnya harus baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau misalnya dia tidak baca atau lupa, tetap sah menurut pendapat Imam Syafi'i. Tapi menurut pendapat Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Hambali tidak sah, tidak boleh. Tapi kan kita mengikut madhab Syafi'i. Tapi asalkan yang menyembelih itu beragama Islam. Boleh. Makanya kemudian syarat menyembelih itu, syarat orang yang menyembelih hewan kurban itu atau hewan-hewan yang lain, pertama harus Islam. Islam tidak hanya Islam KTP, tapi orang tersebut terpelihara dengan istiqomah, terutama adalah sholatnya. Makanya kemudian madhab Imam Syafi'i atau ijtihadnya Imam Syafi'i, kalaupun dia tidak baca bismillah boleh, sah. Karena syaratnya adalah harus Islam. Bagaimana Islamnya? Orang yang terpelihara istiqomah ibadah sholatnya. Ya kalau hanya sholat mingguan atau tahunan ya. Benar Pak. Ya iya. Makanya dulu waktu saya kecil, kalau disuruh ada acaranya sama orang tua saya suruh potong, itu saya disuruh atau diperintahkannya kepada orang yang rajin sholat. Ustadz atau Kiai Langgar itu yang ajar Al-Quran misalnya. Dulu mungkin siapa di sini yang paling rajin sholat di RT itu, di kampung itu, kita disuruh di sana itu biasanya. Ya benar sama. Iya kayak gitu. Kalau nggak rajin sholat nggak bisa. Dulu itu kalau orang ibadahnya tidak istiqomah, tidak rajin, tidak dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi tukang sembelih itu nggak ada. Jangan dulu seperti itu kalau masalah kecil. Sekarang beda. Ya, seperti itu ya dulu. Walaupun dia beragama Islam, tapi kalau sholatnya tidak istiqomah nggak bisa. Kalaupun memang syaratnya harus Islam, tapi Islam di sini adalah yang istiqomah.
Walaupun juga pendapat ulama ahli kitab itu juga sembelihannya sah. Ahli kitab, siapa ahli kitab? Ahli kitab itu adalah orang-orang yang terdahulu yang menerima, meyakini bahwa kitab-kitab terdahulu seperti Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, tertuju ahli kitab itu kepada orang Yahudi dan orang Nasrani, orang-orang dahulu yang menerima kitab itu, atau disebut dengan ahli kitab, sembelihannya itu halal. Walaupun itu tidak termasuk kategori orang Islam, tapi itu berbeda dengan orang musyrik dan kafir. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak disebut min ahli kitab, ahli kitab. Ahli kitab itu boleh. Ahli kitab itu siapa? Orang yang diturunkan kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran seperti Taurat dan Injil. Itu tidak masalah. Kemudian yang kedua syaratnya adalah berakal, yang ketiga baligh atau tamyiz, yang keempat hewan halal, kemudian yang kelima alat sembelihannya itu sangat tajam. Goloknya itu, pisaunya itu memang benar-benar tajam. Kalau nggak tajam jangan. Kalau punya Pak Warno sama Pak Wewo buat potong mie tumpul ya jangan, ya itu nggak boleh menyiksa, karena dalam memotong itu nggak boleh menyiksa, harus tajam, harus sekaligus. Dan yang keenam di antara syarat menyembelih itu wajib memutus 3 saluran. Ini yang penting, ini tidak asal. Makanya tidak hanya asal bisa motong tapi dia paham konteks ilmu fikihnya. Ketika memotong dia di bagian leher mananya dan apa saja yang harus diputus, artinya dipotong. Ada 3. Pertama adalah nafas, jalur nafas yang di dalam kitab itu dinamakan dengan hulqum. Kan ketika ini kan ada saluran nafas namanya hulqum, itu harus putus. Yang kedua adalah mari, apa itu mari? Saluran makanan harus putus. Kemudian yang ketiga wadajain. Apa itu wadajain? 2 pembuluh darah. Jadi 3 saluran itu harus sekaligus ditembas atau dipotong, ditarik, itu sekali saya akan habis. Benar-benar tajam. Jadi kalau misalnya masih begini-begini, nah jadi ada 3. Mandi yang misal potong atau yang lain, ada saluran nafas, ada saluran makanan, ada 2 pembuluh darah. 3 berarti ya, saluran nafas, saluran makanan, 2 saluran pembuluh darah. Jadi itu harus sekali tarik, sekali sayatan, putus. Jadi itu harus paham mana saluran nafas, mana saluran makanan, mana 2 pembuluh darah. Ini leher ini. Jadi kalau tidak paham itu harus belajar dulu. Makanya ini penting saya sampaikan. Kemudian sunnahnya yang kedua, wasani, dan yang kedua as-sholatu 'alan nabi, yakni membaca sholawat ketika sunnahnya ini ketika mau menyembelih sudah dibaringkan, sudah siap dengan goloknya, maka pertama sunnahnya adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnah, tapi menurut madhab Imam Syafi'i, kalaupun orang tersebut lupa dan tidak membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, tetap diberi halal sembelihannya, asalkan kembali ke syarat penyembelih. Islamnya harus istiqomah, sholatnya tidak hanya di rumah, sholatnya berjamaah. Ini baru ia benar-benar Islamnya sempurna. Boleh jadi dulu potong, dijamin kehalalannya. Kenapa demikian kok sampai ulama fikih ketat? Ya karena ini kan nyawa. Ini yang mau dipotong adalah nyawa, dan
binatang lalu mau dimakan, tentu ini tidak sembarangan. Kalau enggak bangkai. Nah, itu. Jadi kalaupun tidak membaca bismillah menurut Imam Syafi'i tetap boleh asalkan Islamnya istiqomah ibadahnya. Kemudian yang kedua adalah membaca salawat. Setelah kita baca bismillahirrahmanirrahim, jadi membaca salawat sependek-pendek salawat itu yang diajarkan Nabi seperti salawat di dalam salat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi kalau kemudian wayukrahu dan dimakruhkan ayyajma'a baina ismillahi wa wasmi rasuli, tapi kalau menggabungkan antara basmalah dengan nabi, dengan nama rasulnya, dengan nama nabi, itu tidak boleh, makruh artinya. Wasmi rasuli, bismillah wasmi rasuli itu enggak boleh. Misalnya bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala Muhammad, misalnya langsung digabung, itu tidak dimakruhkan. Bismillahi wa bismi rasulihi, maka itu makruh. Jadi harus bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian yang ketiga, wasalisu, dan yang ketiga istiqbalul kiblati bidabihati, dan yang ketiga menghadap kiblat berikut dengan binatang yang disembelih. Jadi orang yang menyembelih itu harus menghadap kiblat sunahnya. Berarti dia dari arah timur. Terus binatangnya juga dihadapkan ke kiblat. Berarti bagaimana? Dari selatan, kepala selatan. Hah? Iya, kepala selatan. Kepala selatan. Di sini begini. Badan di sini. Iya. Kepala menghadap ke kiblat. Ya, sunahnya begitu. Jadi yang menyembelih itu menghadap ke barat, ke kiblat, terus binatangnya juga dihadapkan ke ini. Wasal yang ketiga istiqbalul kiblati, yang menyembelih itu menghadap kiblat, bidabihati, dan juga binatang yang disembelih harus menghadap ke kiblat, dihadapkan ke kiblat. Jadi artinya dihadapkan dulu ke kiblat, kita menghadap ke kiblat, ketika siap baru baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayu jahdzabihu madbahaha lil kiblati wa tawajjahu huwa aidan, yakni si penyembelih menghadapkan tempat penyembelihan binatang sembelihan ke arah kiblat, dan ia juga menghadap ke arah kiblat. Kemudian warabi'u, dan yang keempat at-takbiru, membaca takbir. Ai artinya qabla tasmiyati, sebelum membaca bismillah, wa ba'daha, dan setelahnya, salasan 3 kali, kama qol Mawardiyu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Mawardi. Jadi ketika kita mau menyembelih binatang kurban, hewan kurban, sebelum membaca bismillahirrahmanirrahim, posisi kita sudah menghadap ke kiblat, yang mau menyembelih atau binatangnya juga dihadapkan ke kiblat, maka sebelum membaca bismillahirrahmanirrahim, maka kita harus baca takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru setelah itu bismillahirrahmanirrahim. Baru setelah itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian wal khamisu, dan yang kelima ad-du'a'u, berdoa, biqabulin, untuk agar supaya memohon, ad-du'a, memohon kepada Allah, bil qabulin, agar diterima. Bagaimana doanya? Fayaqulu, maka hendaknya dia berucap, berdoa, adzabihu, orang yang penyembelih, Allahumma ya Allah, hadhihi minka, binatang ini, hewan ini, kurban ini darimu, wa ilaika, dan untukmu, fataqabbal, maka terimalah. Baru setelah itu bimoto. Jadi harus paham itu. Jadi kalau tidak paham itu bisa tidak sah. Ya, jadi pertama adalah
menghadap ke kiblat. Setelah jatuh ke bawah menghadap ke kiblat penyembelih dan hewannya dihadapkan ke kiblat. Setelah siap baca takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu baca sholawat. Setelah itu baca doa, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Terus ai hadhil udhiyatu ni'matu minka alayya wa taqarrabtu bi ilaika fataqabbalha minni. Maka yakni binatang kurban ini adalah nikmat darimu atas diriku dan aku mendekatkan diri dengan binatang kurban itu kepadamu, maka terimalah kurban itu dari. Yang paling utama adalah yang berkurban itu menyembelih sendiri, dan jika tidak punya keahlian boleh diwakilkan kepada orang lain dan dianjurkan untuk disaksikan. Kemudian selanjutnya, wala ya'kulu, dan tidak boleh makan al-mudhi, orang yang berkurban, syai'an, walaupun itu sedikit, minal udhiyati, dari binatang kurban, al-mandurati, yakni binatang kurban nadar. Jadi kalau nadar itu tidak boleh yang berkurban nadar, walaupun sedikit itu tidak boleh dimakan kalau kurbannya itu nadar. Bal yajibu alaihi tasaddaqu bi jami'i lahmiha, bahkan wajib baginya untuk bersedekah dengan seluruh daging binatang kurban yang binatang. Jadi disedekahkan semua kalau itu adalah binatang kurban. Falau akharaha fatalifat lazimahu dhamanuha. Jadi harus dikasih semua, tidak boleh ada. Tetapi ini, falau akharaha fatalifat lazimahu dhamanuha. Jika ada orang yang berkurban nadar, kemudian dagingnya itu ditunda, tidak diberikan kepada orang, ditaruh misalnya di kulkas, lalu kemudian daging itu menjadi busuk, lazimahu, maka wajib orang tersebut yang berkurban nadar itu dhamanuha, mengganti rugi daging kurban itu. Jadi diganti. Kalau misalnya ditaruh nggak langsung dikasih lalu kemudian membusuk, maka daging itu harus diganti. Ada kadang orang kan ditaruh nggak cepat dibagi, kalau itu membusuk maka harus diganti. Akan tetapi wayakulu, dan boleh makan minal udhiyatil mutatawwa'i biha, akan tetapi boleh makan dari binatang kurban yang seseorang melakukan kesunahan dengan binatang kurban itu. Tapi kalau kurban sunnah bukan nadar itu boleh, tidak masalah. Kalau kurban sunnah itu sulusan alal jadidi, yakni sepertiga. Kalau binatang itu, untuk kurban sunnah itu boleh sepertiga dari kurban, dari daging kurban itu. Nah, menurut qaul yang jadid itu, sepertiga boleh orang yang berkurban itu. Pertama itu. Wa ammas sulusani faqila yatasaddaqu biha. Dan adapun 2/3 sisanya, maka dikatakan oleh satu pendapat ia harus bersedekah dengan 1/3 daging kurban itu. Jadi yang lainnya itu disedekahkan. Wakila yuhdi sulusan lil muslimin al-awliya wa tasaddaqatu bi sulus al-fuqara min lahmiha. Dan dikatakan oleh pendapat lain ia memberi hadiah. Ini cara membagikan daging kurbannya.
memberi hadiah sepertiga daging kurban kepada orang-orang Islam yang kaya-kaya, itu boleh. Sepertiga daging kurban itu diberikan kepada orang Islam yang kaya, dan bersedekah dengan sepertiga kepada orang fakir dari daging kurban itu. Jadi itu boleh. Kayak miskin Iya, boleh. boleh sepertiganya. Jadi dia untuk dirinya sendiri sepertiga, untuk hadiah kepada orang kaya sepertiga, dan juga sepertiga itu diberikan juga kepada orang fakir miskin. Nah, tetapi ini juga penting. Wala yabi'u, dan tidak boleh menjual. Wala yabi'u, dan tidak boleh menjual. Ayyahrumu 'alal mudhhi, yakni diharamkan bagi orang yang berkurban. Wala yabi'u, dan tidak boleh menjual. Ayyahrumu 'alal mudhhi, artinya haram untuk orang yang berkurban. Bai'u syai'in, sedikit, walaupun itu hanya sedikit saja, menjual dari sesuatu itu, menjual sesuatu dari binatang kurban itu, minal udhiyati, dari kurban itu, ay min lahmiha, dari dagingnya, au sya'riha, atau bulunya, au jildiha, atau kulitnya, maka itu tidak boleh. Sesuatu apapun itu, baik daging, baik bulu atau kulit, itu tidak boleh dijual, haram hukumnya. Nah ini juga wa yahrumu aidan, dan juga haram, dan juga diharamkan ja'lu ujratan lil jazzari walau kanat udhiyatu taw'an, dan diharamkan juga menjadikan sesuatu dari daging, kulit, dan bulu itu sebagai upah bagi penjaga atau pembeli, walaupun kurban itu adalah kurban sunnah. Misalnya kepala, kulit, atau bulunya, kalau itu dijadikan, saya kurban, ya udahlah itu ongkosnya kepalanya atau kulitnya, itu tidak boleh, haram. Jadi yang berkurban itu atau panitia harus menyampaikan biaya potong itu adalah sesuatu yang lain. Artinya tidak boleh mengambil dari binatang itu. Kalau dijadikan upah itu haram hukumnya, tidak boleh. Jadi uang aja. Nah ya, uang aja. Jadi orang berkurban itu panitia Pak, ini kan ada biaya potong, ada biaya plastik, itu diambil dari orang yang tapi kalau mengambil dari daging, dari kulit, dari kepala, itu tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh dijual atau dijadikan upah. Tetapi menjadi boleh kemudian kalau misalnya kayak kulit, kayak kepala, misalnya barang-barang yang orang jarang mau itu, tapi itu hukumnya tidak boleh langsung dijual. Itu tidak boleh, tapi memanfaatkan itu boleh. Artinya dijual silakan, kayak kulit nggak ada yang mau, tapi uangnya dikembalikan kepada fakir miskin. Ya. Tetapi kemudian bedanya, memang orang kaya itu boleh hukumnya diberi hadiah sepertiga dari kurban, tapi bagi orang kaya haram hukumnya menjual. Tapi kalau orang miskin boleh menjual daging kurban. Misalnya nih, ada orang memang dia tidak mampu, fakir, miskin, sudah dapat bagian, tapi sudah dapat bagian. Dia sudah dapat jatah 1 kilo dari musola, 1 kilo dari awabib, 1 kilo dari masjid manapun. Dia sudah menjadi haknya dia, maka itu hukumnya boleh dia menjual bagi bagian miskin. Makanya hukumnya ini lagi kalau dalam kitab lain, akikah itu bolehnya adalah ketika daging mentahnya, masaknya dikasih. Tapi kurban itu tidak boleh, harus mentahnya. Tapi kalau untuk orang kaya boleh dikasih sudah direbus, sudah matang. Tapi bagi orang miskin tidak boleh dikasih matang, harus mentah. Karena orang miskin punya keleluasaan kalau dikasih mentah, daging ini mau dikemanakan. Misal mau dijual, karena
Daging banyak, dia dapat ini, dapat ini, dapat ini, tapi dia tidak punya beras. Dan tapi dia tidak punya gas, tidak punya bumbu misalnya. Maka boleh bagi orang miskin fakir itu menjual sebagian daging kurban itu, tetapi ketika itu sudah menjadi hak. Nah juga panitia juga sama, itu tidak boleh menjual atau mengambil sebelum menjadi haknya. Kalau sudah menjadi haknya, itu menjadi tanggung jawabnya dia. Jadi seperti itu ya. Wa afdalu, dan lebih utama at-tasaddaqu, bersedekah bi jami'iha, seluruh dagingnya, illa kecuali luqmatan au luqaman, kecuali memakan sesuap atau beberapa suap. Jadi yang lebih afdal itu sebenarnya orang yang berkurban itu tidak harus mengambil terlalu banyak, hanya sesuap atau beberapa suap. Tapi kan kadang orang berkurban itu minta jatah terlalu banyak. Ya, sebenarnya dalam hukum orang yang berkurban itu kan kategori mampu. Dia itu utamanya memang dia berhak sepertiga, tapi yang paling utama dia hanya mengambil sebagian, sesuap, dua suap, tapi seluruhnya itu disedekahkan kepada orang yang tidak mampu. Makanya kalau kita mampu beli daging, jangan terlalu berebut. Lagi-lagi yang berebut tidak sholat, itu pengingkaran terhadap kurban itu sendiri. Karena sebenarnya syariat daripada kurban itu adalah untuk memberi gizi, vitamin kepada orang agar dia bertambah semangat beribadah. Taqarrub, kurban itu kan dari qoruba, taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau hanya mengambil dagingnya, makan dia, tapi tidak ingat kepada Allah, berarti kan dia mengingkari. Kan seperti itu. Makanya kemudian kurban itu adalah salah satu sarana, wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak hanya berbondong-bondong atau berebut mendapatkannya, tapi tidak ada tanggung jawab untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu salah. Kemudian yang terakhir adalah wa kuriha, dan dimakruhkan limuridiha, bagi orang yang berkurban, isalatu syakri fi ashdil hijjati, pada tanggal 10 Dzulhijjah, wa ayyamit tasyriki, sampai akhir hari-hari tasyrik, hatta yudhhiya, sampai binatang atau hewan kurbannya itu disembelih. Artinya adalah hukumnya makruh. Nah, bagi yang berkurban, wa kuriha, dan dimakruhkan limuridiha, bagi orang yang berkurban itu, izalatu sya'ri, memotong rambut. Jadi tidak boleh dipotong rambutnya kalau misalnya berkorban. Pandi mau kurban nih, tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi fi ashri, ketika masuk 10 Dzulhijjah, tanggal 1, 2, 3 sampai 10 sampai 11, 12, 13, itu jangan dulu dipotong rambut, kumis, apa itu, jenggot, atau juga